Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiati Unsia Yulfa dengan NIM 20204032008. Saya adalah mahasiswi dari Bunda Marhumah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur senantiasa saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan rahmatnya yang begitu sangat luar biasa, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan yang sama pula untuk dapat membuka mata kita, menghirup udara yang sangat segar, serta dapat menikmati alam semesta dengan sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai siwat tahammul wal ada dalam periwayatan sebuah hadis. Tahammul al-hadis adalah sebuah cara ataupun metode dalam menyampaikan sebuah hadis melalui cara-cara tertentu. Sedangkan adaul al-hadis adalah proses periwayatan sebuah hadis kepada orang lain ataupun kepada muridnya. Untuk memberikan atau meriwayatkan sebuah hadis, hendaknya seseorang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah orang tersebut haruslah orang yang beragama Islam dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi berbagai larangan Allah. Yang kedua, balik. Balik berarti seseorang yang memenuhi kecukupan umur, di mana orang tersebut mengetahui mana hal yang baik dan hal yang kurang baik menurut pandangan Islam. Yang ketiga adalah adil. Hendaklah bagi seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis berperilaku adil, yaitu tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah dobit. Dobit berarti seseorang yang memang mengingat bagaimana hadis tersebut bisa sampai kepadanya, sehingga orang tersebut bisa memberikan riwayat hadis dengan sebaik-baiknya melalui ingatan yang sangat kuat. Nah, teman-teman, dalam meriwayatkan sebuah hadis terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode al-sama. Al-sama berarti seorang guru membacakan sebuah hadis di hadapan muridnya, dan seorang murid bertugas untuk mendengarkan bacaan gurunya ataupun menulis bacaan gurunya di buku tulis. Al-sama ini ditandai dengan kata, "Saya telah mengabarkan kepadamu sebuah hadis. Saya telah menceritakan kepadamu sebuah hadis, ataupun saya telah memberikan kepadamu sebuah naskah hadis." Jadi kata-kata tersebut biasanya adalah kata yang tertuang dalam sebuah hadis sebagai acuan bagaimana hadis tersebut bisa sampai kepadanya. Yang kedua adalah al-qiraah. Al-qiraah berarti seorang murid yang membacakan sebuah hadis di hadapan gurunya, sedangkan seorang guru bertugas menyimak bacaan muridnya dengan menggunakan surat ataupun kitab, atau juga bisa dengan mengingat hafalan-hafalan hadis yang telah dia dapatkan. Biasanya ditandai dengan kata, "Telah saya bacakan kepadamu sedangkan kamu mendengarkan," ataupun "Telah saya ceritakan kepadamu sedangkan kamu mendengarkan." Dan juga bisa ditandai dengan kata, "Telah saya kabarkan kepadamu sebuah riwayat hadis sedangkan kamu mendengarkan."
Yang ketiga adalah metode al-ijazah. Al-ijazah ini berarti seorang guru merekomendasikan sebuah kitab hadis kepada muridnya dibarengi dengan perintah untuk bisa meriwayatkan sebuah hadis tersebut. Biasanya al-ijazah ini ditandai dengan kata, telah saya berikan kepadamu sebuah kitab hadis sedangkan kamu meriwayatkannya, ataupun telah saya kabarkan kepadamu sebuah naskah hadis sedangkan kamu boleh meriwayatkannya. Dan yang keempat adalah al-munawalah. Al-munawalah artinya memberikan sebuah naskah hadis kepada muridnya ataupun orang lain. Biasanya ditandai dengan kata, telah saya berikan kepadamu sebuah naskah hadis dibarengi dengan ijazah. Ijazah ini adalah sebuah kata yang menandai bahwa hadis tersebut boleh diriwayatkan kembali. Yang kelima adalah al-mukatabah. Al-mukatabah ini berarti seorang guru menuliskan sebuah naskah hadis pada papan tulis, ataupun juga bisa seorang guru yang menyuruh seorang murid untuk menuliskan hadis sesuai dengan apa yang guru tersebut perintahkan. Dan yang ketiga, bisa juga seseorang yang diutus untuk mengirimkan sebuah kitab hadis ataupun naskah hadis kepada orang lain. Biasanya ditandai dengan kata, telah saya kirimkan kepadamu sebuah naskah hadis melalui responden. Nah teman-teman, responden itu sendiri adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh seorang guru untuk menyampaikan sebuah naskah hadis. Kepercayaannya itu terletak pada seseorang yang mampu mengucapkan dan memahami hadis yang akan disampaikan oleh guru. Yang keenam adalah al-i'lam. Al-i'lam berarti memberi sebuah kitab ataupun hadis kepada orang lain tanpa dibarengi perintah untuk meriwayatkan kembali. Biasanya ditandai dengan kata, telah saya berikan kepadamu sebuah naskah hadis, ataupun telah saya perdengarkan kepadamu sebuah naskah hadis tanpa dibarengi dengan ijazah. Yang ketujuh adalah al-wasiyah. Al-wasiyah ini berarti sebuah hadis yang menjadi sebuah wasiat. Biasanya disampaikan oleh orang-orang yang akan meninggal dunia ataupun berpergian jauh, sehingga dia harus mewasiatkan hadisnya kepada orang lain. Biasanya ditandai dengan kata, telah saya berikan kepadamu sebuah naskah hadis melalui wasiat. Dan yang terakhir adalah al-wijadah. Al-wijadah ini berarti seseorang yang mempelajari sebuah kitab hadis yang sahih, seperti itu. Biasanya ditandai dengan kata, telah saya baca sebuah kitab hadis milik orang lain, ataupun telah saya pelajari kitab hadis milik orang lain. Nah teman-teman, hari ini kita sudah belajar begitu banyak metode dalam penyampaian hadis ataupun meriwayatkan sebuah hadis. Yang pertama tadi ada al-sama', al-qiraah, al-ijazah, ada al-munawalah, al-mukatabah, al-i'lam. Yang ketujuh ada al-wasiyah, dan yang kedelapan ada al-wijadah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian ataupun materi yang saya berikan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa.